Bahsul Masail, yang hal ini akan dibawakan oleh Kiai Haji Jured serta rekan-rekannya. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa wala. Al-Mukarram, Ketua Pimpinan Pusat Jamia Rifa'iyah dan jajarannya. Al-Mukarram, Ketua PW Rifa'iyah Jawa Barat dan jajarannya. Ketua PD Rifa'iyah Jawa Barat, Ketua PD Jamiah Rifa'iyah Indramayu, Umri, Paspuh, undangan, ugi boten lepat Bapakku, Desa Kertajaya yang kula muliakan. Ada yang masuk ketika pengajian Rifa'iyah di Cidempet, ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan jawabnya tidak memuaskan. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan. Supaya banyak diskusi. Harusnya ini sudah dipercayakan kepada tim Bahsul Masail ini. Ya, jangan monoton. Kemarin Kiai Saiful dari Sepat Kerep, harusnya Kang Rozikin asli putra Bangong. Ya. Yang pertama mungkin ini nanti kan PP Rifa'iyah akan muktamar tahun depan, tahun 2023. Oleh karena itu yang muda-muda, Amri senior ini harus siap-siap masuk. Ya, karena tidak mungkin lagi Pak Kiai Haji Mukhlisin untuk terus-terusan bertahan, karena sudah ada aturannya ketika menjabat sebagai Ketua PP Rifa'iyah. Mungkin nanti berpindah ke Jawa Tengah. Oleh karena itu tidak ada lain, tidak ada rotan, akar pun jadi. Amri senior dari mana saja datangnya, yang penting dari Jawa Barat. Silahkan mempersiapkan diri untuk bisa tampil pada jajaran kepengurusan pimpinan pusat Rifa'iyah. Kemarin sudah ditentukan Pak Kiai ya? Tak, bulan apa? 19 Februari 2023, kemungkinan di Batang. 2002. Belum ada penentuan. 2023. Nanti ada rapat Februari, nanti Oktober 2023 akan mulai muktamar rame-rame. Saya mohon karena kita usianya sudah wallahu alam bisawab ini sudah udur-udur semua, maka yang tampil yang harus muda-muda. Amri lah yang senior-senior. Apapun latar belakangnya, apapun. Silakan, karena mungkin tidak akan terwakili dari Jawa Barat ini kalau yang muda-muda tidak tampil. Ya. Yang pertama, ada pertanyaan. Ada seseorang namanya Zaid. Ya kenalah Tarsiwan apa siapalah, yang penting Zaid contohnya.
Ya, ketika sholat itu ternyata kepalanya ada perbannya. Ya, perbannya di sini. Nutup jabhah, nutup jidat. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa ketika sujud ada syarat. Ya, yang harus menempel di tempat sujud. Ada 7 kan? Salah satunya adalah kanat jabhatuhu maksyufatan. Kanat jabhatuhu maksyufatan. Salah satu anggota sujud itu batuknya ini harus terbuka. Lah ternyata si Zaid ini karena tadinya tabrakan apa-apalah, ya ada luka berat, ada perbannya nempel di sini. Lah mungkin orang melihat, lah ini batal sholatnya ini. Ya, sholatnya batal karena tidak memenuhi salah satu dari syarat anggota sujud. Ya, itu di riayah awal ada itu halaman 165. Utawi seke syarat sujud tinemune iku 5 perkara ana webilangane kang dihin nejas saking ngadeg temurune maring sujud kelawan ikhtiar nejane kapindo kebuka batuke tan aling-alingan. Lah itu syaratnya kebuka. Berikutnya dari kitab Khasyatul Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nanti sahnya belakangan. Qauluhu mubasyaratan fayajibu kasful jabhati wa yusannu kasful yadaini wa rijlaini wa yukrahu kasfur rukbataini ma ada sitrahu minhuma masyitrul aurah ila anqala walau sajada ala isobati jurhin aw nahwihi wa syaqqa alaihi izalataha walam yakun tahtaha najasah ghairu ma'fuin anha wa kana mutahharan bil ma' lam talzamhu al-idadah. Jadi boleh, ya sah, tidak apa-apa, tidak termasuk yang jabhatu maksyufatun itu. Ya boleh. Berikutnya ada yang kitab kecil ini dari karya Kiai Muda. Saya kitabnya kecil-kecil saja dari Nihayatul Zain halaman 69. Falau kana bi jabhatihi jurhun aw nahbuhu alaihi ya isabatan wa saqqa alaihi nazha sahhas sujud alaiha ya Nihayatul Zain. Jadi lamun anane batuke ke luka mongga toli angel ya ora apa-apa lamun nganggo kunku ana maning di Baitul Akhyar juz 1 110 Par'un laukan ala jabati jerohatan wa asobaha wa sajada ala isobah ajza'ahu wa la qadu' alaihi alal madhab. Jadi sah ya. Jadi hukumnya sah ya karena ada udzur luka itu. Kalau tidak ada udzur balik lagi terkena syarat sujud yaitu tidak boleh. Nah itu. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya bertaklid pada selain imam 4? Yang kita tahu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Jamiah Rifayah itu bermadhab Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Sekarang ada seseorang yang saya kira-kira beda milih yang lain madhabnya. Ternyata ketika dilihat dalam sejarah ketika abad ketiga Hijriah itu banyak sekali imam madhab 10 lebih. Ada Imam Tsauri, Al-Laits dan sebagainya, Sufyan Tsauri dan sebagainya. Ya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Daud Zahiri, Auza'i, Zaid, Abu Laits, Sufyan Tsauri, Ibnu Sirin, An-Nakhai, banyak sekali. Sekarang yang dimaksud madhab. Madhab kalau menurut berbahasa itu mu'taqad.
apa yang diyakini. Tapi ada lagi ketika dilihat kamus bahasa Arab, mazhab itu artinya thariqah, jalan. Ma dhahaba ilaihil imamu minal a'immah minal ahkamil istihadiyah. Sesuatu yang menjadi pendapat seorang imam atau ahli hukum agama tentang hukum-hukum yang bersifat istihadiyah, tidak qat'i, yang digali dari sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau di jawaban kiai muda ini cenderung sokha lahu ayyuqallida walau kana sahibul madhab min ghairi madhabil aimatil arba'ah. Di usul fikih Islami ini. Jadi sokha lahu ayyuqallida walau kana sahibul madhabi min ghairi madhabil a'immatil arba'ah. Boleh katanya bertaklid kepada seorang mujtahid madhab, ya, walaupun di luar imam yang 4. Tetapi saya menemukan lagi dari kitab Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah halaman 104. Majmu'ah Sab'ati Kutubin Mufidatin halaman 104. Wa ma'adzalika sarraha jam'un min a'immatina bi annahu la yajuzu taqlidi ghairil a'immatil arba'ah. Lah saya nggak ngerti nanti kiai nanti yang itu yang menjelaskan nanti. Sekelompok imam dan beberapa imam mazhab mengatakan la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah, tidak boleh taklid kepada selain imam yang 4. Ini di Majmu'ah Sab'atu Kutubin Mufidah halaman 104. Nanti Pak Ketua menjelaskan yang di sini adalah boleh katanya di usul fikih Islam. Di sini di Majmu'ah Sab'atu Kutubin la yajuzu. Lah itu nanti supaya di mana titik temunya ini, supaya nanti jelas lah, supaya jelas. Itu kayak saya kira tentang bermadhab selain imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau di kiai muda ini dimungkinkan sokha lahu ayyuqallida. Tapi kalau di Majmu'ah Sab'ati Kutubin di sini la yajuzu, ada pertentangan atau tarud. Mangga nanti dijelaskan ada tarud oleh Pak pimpinan pusat ya, ada tarud. Ini nggak boleh, ini boleh gitu kan? Ya. Apalagi ya tadi itu. Ini tentang jangan memudahkan diri mencari yang gampang. Saya bermadzhab Syafi'i, ajaran Syafi'i, tapi kadang-kadang sulit banget saya pindah ke madzhab Hanafi umpamanya. Itu namanya talfiq. Talfiq. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, Tanwirul Qulub halaman 397. Adamut taqlidi bi alla yulaffiqa fi qadiyatin wahidatin ibtidaan wala dawaman baina qawlaini yatawalladu minhuma haqiqatan la yaqulu biha sahibuhuma. Jadi kata Syekh Amin Qurdi, tidak boleh talfik pada satu masalah umpamanya wudu. Imam Syafi'i berwudu lalu nyenggol istrinya, ya kulit istrinya, sama-sama ketemu kulit. Kalau Imam Hanafi
Maka sholat saja, nah itu supaya enak mau udah nyenggol dulu istri saya dulu lah. Ya nggak apa-apa, gitu. Karena Imam Hanafi. Maka ketika sholat, nah itu tidak boleh seperti itu. Karena itu talfik berarti. Satunya wudhunya secara Imam Syafi'i, ketika sholatnya ya mengikuti Hanafi. Jadi kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, jadi tidak boleh talfik. Itu yang mudah-mudah begitu. Mudah-mudahan lah ya penjelasan dari kami ya tidak jelas supaya tanya terus. Ya. Pertanyaan dari kami tidak jelas supaya bertanya terus, ada diskusi supaya Rifaiyah hidup tetap siap ada pengajian. Kiai-kiai mudanya juga bangkit terus mencari sumber-sumber yang logikinnya. Ya, Ustaz Muhyiddin juga sama, yang lain-lainnya kiai-kiai muda Rifaiyah. Kalau saya sebentar lagi sudah wassalamualaikum. Ya begitu, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.